kita akan membahas tentang jurnal khusus. Jurnal khusus adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi khusus yang terjadi dalam suatu perusahaan. Dalam jurnal khusus itu terdapat 5 jenis. Pertama adalah jurnal penjualan. Di sini jurnal penjualan digunakan untuk mencatat transaksi penjualan barang secara kredit. Jadi ketika perusahaan menjual barang dagangannya secara kredit, maka perusahaan akan mencatat transaksi tersebut ke dalam jurnal penjualan. Ini adalah form dari jurnal penjualan yang terdiri atas kolom tanggal, nanti ini diisi dengan tanggal yang tertera dalam transaksi, kemudian kolom nomor bukti dicatat dengan nomor bukti yang ada di transaksi yaitu faktur penjualan, kemudian keterangan ini diisi dengan nama pelanggannya, kemudian referensi itu ditulis ketika kita sudah memposting transaksi tersebut ke dalam di sini kolom debit dan kredit. Nah, untuk kolom debitnya sendiri itu diisi dengan akun piutang dagang. Kenapa akun piutang dagang? Karena ketika kita melakukan penjualan secara kredit, maka akan menimbulkan piutang bagi perusahaan. Kemudian akun kreditnya karena kita melakukan penjualan, maka dengan mengkredit akun penjualan. Nah, untuk jurnal khusus yang kedua adalah jurnal pembelian. Jurnal pembelian adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian yang dilakukan secara kredit. Jadi ketika perusahaan melakukan pembelian secara kredit, maka perusahaan akan mencatat transaksi tersebut ke dalam jurnal pembelian. Nah, di sini adalah form dari jurnal pembelian yang terdiri atas kolom tanggal, kemudian nomor bukti dan keterangan serta referensi. Dan untuk penjelasan dari kolom-kolom ini tadi sama seperti dengan jurnal penjualan. Kemudian untuk kolom debit kreditnya, untuk debitnya itu adalah pembelian. Kenapa? Karena di sini ketika perusahaan melakukan pembelian secara kredit, maka akan mendebit pembelian. Kemudian kreditnya itu adalah utang dagang. Kenapa? Karena di sini akan menimbulkan utang bagi perusahaan. Nah, untuk jurnal yang ketiga adalah jurnal penerimaan kas. Di sini jurnal penerimaan kas digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan penerimaan kas. Nah, ini adalah form dari jurnal penerimaan kas, di mana sama seperti yang tadi. Untuk kolom pertama itu tanggal, kolom kedua adalah nomor bukti, kemudian kolom keterangan, kolom referensi, dan kolom debit dan kredit. Di sini untuk kolom debitnya diisi dengan kas karena perusahaan akan menerima. Untuk kolom kreditnya ini terdiri atas akun piutang, kemudian modal dan penjualan. Tapi untuk kolom debit dan kreditnya itu bisa disesuaikan sesuai dengan. Untuk jurnal khusus yang keempat adalah jurnal pengeluaran kas. Di sini jurnal pengeluaran kas digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, bisa dilihat di sini, ini adalah form dari jurnal pengeluaran kas, di mana sama seperti yang tadi terdiri atas kolom tanggal, nomor bukti, keterangan, referensi, dan debit kredit. Di sini yang membedakan adalah dari kolom debit dan kreditnya, di mana kolom debit itu mendebit akun utang, kemudian pembelian, serta lain-lain. Lain-lain di sini digunakan untuk mencatat akun yang tidak termasuk ke dalam akun utang dan pembelian. Kemudian kreditnya yaitu mengkredit kas karena di sini perusahaan akan mengeluarkan kas. Nah, untuk jurnal yang terakhir adalah jurnal umum. Di sini jurnal umum digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak dicatat ke dalam keempat jurnal yang tadi, yaitu jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, serta jurnal pengeluaran kas. Nah, ini adalah form dari jurnal umum yang terdiri atas kolom tanggal, nomor bukti, keterangan, referensi, debit, dan kredit. Nah, untuk kolom keterangannya itu diisi dengan nama Adi. Ibu telah menjelaskan tentang kelima jenis jurnal khusus. Nah, sekarang Ibu akan memberikan contoh bagaimana cara mencatat transaksi ke dalam salah satu jurnal. Ini ada satu jenis bukti transaksi, yaitu faktur penjualan. Dalam faktur ini dijelaskan bahwa pada tanggal 7 Maret tahun 2015, UD Sutra Elektronika menjual barang dagangannya
seharga 16 juta rupiah kepada UD Sejati Makmur dengan nomor faktur F001. Nah, cara menjurnalnya adalah sebagai berikut. Tanggalnya diisi dengan tanggal yang tadi, yaitu tanggal 7 Maret. Kemudian nomor buktinya diisi dengan F001. Keterangannya diisi dengan nama pelanggannya, yaitu UD Sejati Makmur. Untuk kolom debitnya, piutang dagangnya diisi dengan nominal yang tertera di dalam transaksi. 16 juta. Kemudian begitu juga dengan penjualannya diisi dengan 16 juta. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan dan memberikan contohnya. Kemudian coba sekarang kalian maju. Siapa yang mau? Ya, di sini saya mendapatkan soal berupa bukti transaksi, yaitu faktur pembelian, di mana UD Sutra Elektronika itu membeli barang dagangan kepada UD Sejahtera Abadi senilai Rp4.800.000. Nah, untuk jurnalnya berarti karena ini faktur pembelian dimasukkan ke jurnal pembelian. Untuk tanggalnya isi tanggal 31 Maret 2015. Nomor buktinya di sini itu tertera FP001. Nah, keterangannya menurut dari penjelasan Ibu Guru berarti ditulis nama tokonya, yaitu UD Sejahtera Abadi. Senilai Rp4.800.000. Nah, seperti itu. Untuk dari jawabannya Mbak Novita udah benar ya. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, ini sudah benar bahwa untuk keterangannya itu ditulis dengan nama suppliernya atau tokonya. Kemudian untuk jumlahnya juga sudah sesuai dengan yang tertera di bukti transaksi. Rasa kalian sudah paham semua ya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akhiri dulu sampai di sini. Pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana cara memposting jurnal tersebut ke dalam buku besar. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.